Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, saat ini kita berada di Kota Makassar. Saya sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia, Bapak Saharudin Ridwan. Assalamualaikum Pak Sar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Sar? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kita culik ini Pak Sahar ya, Iya. mumpung kita di Makassar. Ini orang adalah orang yang sebenarnya paling dicari oleh masyarakat sampah Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Iya. Pak Sahar, Iya. bisa dijelaskan sebenarnya apa sih Asosiasi Bank Sampah Indonesia itu? Kenapa khususnya di Indonesia kan? Iya. Kan Pak Sahar ketua umumnya. Iya. Jadi begini, ini sampah ini ya, sebetulnya kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa jadi masalah, Oh, ya. Tetapi kalau dikelola dengan baik, itu bisa menjadi berkah bagi masyarakat iya. dan juga bagi pemerintah itu sendiri. Oh, Ya, sehingga kalau Asosiasi Bank Sampah itu kita bentuk ya dengan tujuan bagaimana memfasilitasi semua teman-teman pejuang-pejuang lingkungan, utamanya bank sampah di seluruh Indonesia, sehingga dia bisa menyalurkan aspirasinya. Meskipun sebelum ada Asosiasi Bank Sampah Indonesia 2017 yang dibentuk ini dan ditetapkan di Palembang 2017, dan alhamdulillah kita bangga juga sebagai orang Makassar bisa terpilih menjadi ketuanya di situ. Nah, asopsi ini sekarang ini jumlah bank sampah Indonesia kurang lebih 11.300 seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga ke Papua. oh. Ya, itulah nanti yang kemudian asopsi ini akan mendorong pemerintah kota kabupaten di Indonesia untuk memfasilitasi Oh. setiap kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di masyarakat. Dan itu ada di Undang-Undang 18. Sekarang ada Peraturan Presiden Nomor 97 tentang Jaktranas atau Kebijakan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Seperti itu Pak Upi. Jadi organisasi ini sebenarnya menghimpun para Pengelola bank para sampah. pengelola bank sampah. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya itu bank sampah? Ya, kalau organisasi bank sampah itu kan di tingkat RW, contoh misalnya Makassar ada namanya bank sampah unit RW. Bank sampah Ya. unit RW. Unit RW. Kemudian ada juga bank sampah unit perkantoran. Kayak Balai Kota Makassar ada bank sampah unit. Bank sampah unit ini sama dengan bank-bank Pak Upi, bank-bank konvensional. Dia punya nasabah. Nah, yang menjadi nasabah bank sampah itu adalah masyarakat Oke. di sekitar lingkungan ini. Iya. Setiap nasabah ini jangan main-main, ada juga buku rekeningnya, Pak. Oh, jadi Ada buku rekeningnya. jadi nasabah, masyarakat itu sebagai nasabah. Mereka punya rekening bank sampah. Rekening bank sampah. Tetapi yang membedakan dengan bank konvensional, sampahnya dipilah, yang bernilai ekonomis itulah kemudian yang dibawa ke bank sampah. Kemudian ditimbang. Ditimbang berapa kilo, kemudian dikonversi ke rupiah. Itu di buku tabungannya. Jadi gitu. Jadi tersimpan. Jadi sampah jadi uang itu. Oh, jadi pemirsa Upi Show, sampah itu bernilai ekonomi. Iya. Dan berarti semua unit bank sampah itu setiap periode itu masyarakatnya terima duit dong? Iya, ada. Jadi dari bank sampah unit nanti kalau sudah terkumpul ada namanya bank sampah induk, bank sampah pusat. Iya. Istilahnya bulognya lah. Bank sampah pusat ini kalau di Makassar berbentuk unit pelaksana teknis dinas UPTD di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Itulah kemudian ya di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Dani tahun pertama itu kemudian dibuatkan UPTD dan diberikan anggaran. Oh. Jadi ini unik sebetulnya, Makassar itu ada anggaran APBD membeli sampah di masyarakat. Oh, jadi pemerintah melalui UPTD bank sampah itu yang membeli Sampah ke bank sampah unit. Ke bank sampah unit. Iya. Nah, artinya jadi sampah itu terkumpul di bank unit itu. Iya. Nah, sampah-sampah ini kemudian diapakan, Pak? Ya, jadi kan dari nasabah ke bank sampah unit. Unit dibeli bank sampah pusat. Bank sampah pusat nanti vendor-vendor, pabrik-pabrikan yang ada di Makassar itu langsung menjemput di bank sampah induk. Oh. Ya, bank sampah induk.
Kemudian tahu enggak Pak, perputaran uang di bank sampah itu luar biasa. Tahun 2018, 2018 Ya. itu bisa mencapai 2,9 miliar Per tahun. tahun. Oh. Kemudian karena Covid tahun lalu, modal pembelian hanya 300 juta diberikan kepada UPTD untuk membeli sampah di masyarakat. Tetapi perputaran uang yang terjadi atau hasil penjualan itu ke pabrik itu bisa sampai 1,1 miliar. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa 300 juta ini tahun lalu itu sebetulnya uang yang berputar di masyarakat. Masyarakat tinggal pilah sampahnya, datang masyarakat dipilah sampahnya, dibeli sampahnya pemerintah. 300 juta ini manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Jadi Pak Sahar ini kemudian berhasil menginisiasi bahwa sampah itu sekarang tidak melulu menjadi sampah staf, tapi dia sebenarnya bernilai ekonomi. Nah, tahan dulu Pak Sahar, nanti kita akan kembali bertanya ke Pak Sahar, bagaimana masyarakat itu sampah-sampahnya itu bernilai ekonomi. Nanti kita tanya Pak Sahar setelah pesan-pesan berikutnya. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Saya di sini masih DNA-nya adalah DNA aktivis pro demokrasi sebenarnya. DNA aktivis pro demokrasi. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore, hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia, Pak Saharudin Ridwan. Pak Sar, tadi sudah menjelaskan bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomi. Ini juga sebagai salah satu sebenarnya aspek selain aspek sosial juga untuk penyelamatan lingkungan. Betul. Nah, mungkin Pak Sahar bisa berbagi ke pemirsa UPI Show, bagaimana setiap masyarakat ini kan belum semua masyarakat di Indonesia yang punya bank sampah kan, punya unit bank sampah. Nah, mungkin Pak Sahar bisa menginformasikan ke pemirsa UPI Show, bagaimana tahapan agar di setiap masyarakat itu punya unit bank sampah. Sampah itu kan sebenarnya cara pandang Pak. Ada menganggap sampah itu ada nilainya, ada yang tidak. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah perubahan mindset dulu, pola pikir, sosialisasi. Makanya kami lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat bagaimana bentuk bank sampah. Yang pertama adalah manajemen organisasinya dulu. Kita bentuk dulu organisasi bank sampah di tingkat RW. Ada direktur, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksinya atau bidangnya. Setelah ada itu, tunggu dulu. Jadi RW, RT itu membentuk satu unit bank sampah. Bank sampah. Ini kalau contoh RW ya. Iya, ada berarti ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara. Syaratnya apa? Berapa minimal KK di situ atau gimana? Ya per RW. Kalau kita di Makassar per RW. Nanti mungkin kalau desa, mungkin satu desa satu bank sampah, bisa seperti itu. Yang jelas begini, sebelum membentuk bank sampah, terlebih dahulu masyarakat harus rapat membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan sampah, persoalan lingkungan. Setelah itu disepakati, ada organisasinya. Kalau tingkat RW contoh di Makassar, di-SK-kan oleh lurahnya. Kalau dia tingkat perkantoran, di-SK-kan oleh kepala kantornya. Kalau dia di tingkat desa, di-SK-kan oleh ke desanya. Seperti itu. Jadi dia punya, berarti dia punya badan resmi. Ya, kalau itu kan SK dari ini saja, SK dari lurah. SK dari lurah kalau di kelurahan. Bahkan kalau tahun 2015 itu waktu Pak JK ada di Makassar, Wapres ya, pernah ada MOU sebetulnya Pak, antara Menteri Koperasi UKM dengan Menteri Lingkungan Hidup bahwa bank sampah itu sebetulnya dia masuk dalam kategori usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil. Iya, dia sudah masuk dan bisa dapat KUR. Iya. Iya, bisa dapat KUR. Iya, benar. Dan jadi mereka bersepakat di masyarakat itu, di RT, RW itu atau di kelurahan, desa, itu membentuk. Jadi syaratnya hanya rapat, mereka berkumpul untuk menyelesaikan persoalan sampah. Dan kemudian di-SK-kan oleh lurah atau lingkungan. Nah, setelah itu apa lagi tahapannya? Setelah itu yang paling penting kan adalah kita mencari siapa yang mau membeli sampah yang ini.
Jadi yang paling penting adalah juga itulah tadi kita membentuk UPTD. Nanti UPTD itu akan menyampaikan ke semua bank sampah ini terbentuk. Yang pertama adalah sampah apa yang dibeli. Jenis sampah harus jelasin yang Nah, dibeli, itu Pak. uangnya dari mana? Yang mana, Pak? Kan belum ada uangnya kan? Kan ada UPTD disiapkan duit, APBD. Iya, iya. Oh, UPTD itu Ya, nyiapin. UPTD pemerintah menyiapkan uang membeli dan sama bank sampah unit. Iya, iya. Masyarakat menimbang tidak langsung ambil duit, Pak Upi. Kan namanya menabung. Iya, menabung. Ya, disimpan di ini. Nanti setelah dibayar, bank sampah pusat kemudian disalurkan lagi ke ini. Nah, di masyarakat ini banyak inovasinya. Tidak semua melulu pakai duit, mau ambil duit. Ada sampah tukar beras, ada sampah tukar air galon, ada sampah tukar gas. Ya, belum ada sampah tukar uang panai, belum ada, Pak Upi. Siapa tahu ya. Siapa Iya, tahu iya. Sul Bisa. mau bikin UPTD bank sampah dengan jaminan uang panai. Kayak Iya. gitu. Jadi itu dijaminkan oleh UPTD-nya. Iya. Modal awalnya berapa itu, Pak Rat? Ya, kalau kita sebetulnya bank sampah unit itu tidak ada modalnya, tidak ada modal yang kita berikan ke bank sampah unit. Oh. Modalnya itu hanya organisasi, ya. Karena begini, tujuan bank sampah ada 3, Pak. Ya. Ingin lingkungannya bersih, itu dulu. Ya. Yang kedua ada nilai sosialnya. Ya. Yang ketiga baru nilai ekonominya. Ekonomi ini adalah bonus. Yang terpenting adalah lingkungan jadi bersih. Lingkungan jadi bersih. Iya. Dan setelah itu selesai beraktivitas, berarti selama 2007 ya? Dari tahun 2000 Ya, kalau kita dari 2009 di Makassar dari sebetulnya kita 2009 mulai. itu aktivitas bank sampah yang Pasahar organisir itu sekarang unitnya sampai sudah berapa? Di Makassar sudah yang aktif selama pandemi ini kurang lebih 400, Pak. 400. Iya. Dan apa pencapaian terbesar ketika bank sampah itu berjalan? Yang pertama, masyarakat bisa merasakan lingkungannya jadi bersih. Kemudian masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonominya, ya. Yang terpenting ada nilai sosialnya. Jadi banyak masyarakat yang tidak pernah bekerja sekarang bekerja. Oke. Mungkin sebelum menutup, mungkin Pak Sahar ingin menyampaikan kepada masyarakat Ya. bukan hanya Makassar tapi seluruh Indonesia. Ya, jadi begini, kalau saya hanya ingin menyatakan bahwa sampah itu bernilai ketika kita memanfaatkannya. Sehingga kita mendorong pemerintah daerah, karena di Undang-Undang 18 mengatakan bahwa pemerintah harus memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kita mendorong pemerintah daerah di Indonesia ini untuk membantu memfasilitasi teman-teman pengelola bank sampah sehingga lingkungan bisa jadi bersih, bernilai sosial, dan yang terpenting juga adalah manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Sahar atas waktunya. Kita akhirnya kemudian bisa mengetahui bahwa sampah itu sesungguhnya bukan saja sesuatu yang bermasalah, tapi dia bisa mendatangkan nilai ekonomi. Dan apa yang disampaikan Pak Sahar, maka berakhir pula edisi UPISO soal bank sampah di Indonesia. Mewakili kru yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.